Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawwalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Hadirin, teman-teman kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di pertemuan Tahsin. Baik, kemarin sebagaimana di pemberitahuan ya, pembahasan kita kali ini berkaitan dengan isti'adzah dan basmalah. Kemarin di pertemuan kita sudah bahas sedikit tentang isti'adzah dan basmalah ya. Isti'adzah itu apa? Isti'adzah itu apa? Definisinya? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bedakan kalau kata memohon pertolongan dalam bahasa Arab itu ada dua maksud. Ada isti'adzah, ada isti'anah. Ya, isti'adzah dengan isti'anah itu sama-sama kalau didefinisikan meminta pertolongan. Ya, bedanya di mana? Kalau isti'anah itu memohon pertolongan atas sesuatu yang sedang terjadi. Ya. Misalnya Mas Fauzan kepleset, lalu di sebelahnya ada Om Jai, minta tolong sama Om Jai, tolong dibantu saya bangun. Itu masuknya teksnya isti'anah. Itu. Kalau isti'adzah itu memohon pertolongan atas sesuatu keburukan yang nanti akan terjadi. Ya, yang nanti akan terjadi. Itu perbedaannya di situ. Ya. Ketika antum mau baca Al-Qur'an, itu diganggu setan atau belum? Belum, diganggunya nanti pas baca. Bawaannya ngantuk, udah lama, kayaknya udah lama padahal ngeliat jam baru 5 menit gitu ya. Makanya memohon pertolongan yang di situ. Ya, itu makanya perbedaan berdasar isti'adzah dengan isti'anah. Ya. Dalilnya apa mengucapkan isti'adzah? Dalam surat yang kencang. An-Nahl ayatnya bunyinya fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah, dari kata fasta'iz billah di sini ini kan bentuk perintah ya, bentuk amr. Makanya para ulama berbeda pendapat terkait menggunakan isti'adzah. Ada yang ulama mengatakan bahwasanya isti'adzah itu tidak terkooptasi, tidak dibatasi hanya ketika baca Quran saja, tapi dalam setiap kegiatan. Ada para ulama yang dia memberikan batas minimal 1 kali seumur hidup. Minimal 1 kali seumur hidup mengucapkan isti'adzah. Ya, tapi para ulama sepakat isti'adzah bukan bagian dari Al-Quran. Bukan bagian dari Al-Quran. Dibacanya saat kapan? Dibacanya ketika akan membaca Al-Quran. Itu yang disepakati. Ya, antum membaca Quran, maka di situ baca isti'adzah. Ya, antum baca Quran, maka di situ membaca isti'adzah. Nah, para ulama berbeda pendapat
ketika dia dibaca di dalam sholat. Ya, ketika dia dibaca dalam sholat. Ulama-ulama Malikiyah, ya maksudnya mazhab Maliki, otomatis mazhab Maliki ini qiraatnya pasti induk qiraat Imam Nafi. Ya, karena dia satu ini. Imam Nafi itu gurunya Imam Malik. Imam Nafi gurunya Imam Malik dalam qiraat, Imam Malik gurunya Imam Nafi dalam fikih. Nah, dalam mazhab Maliki dimakruhkan membaca isti'adzah di dalam sholat. Ya, dalam sholat Imam Maliki memakruhkan, mazhab Maliki memakruhkan membaca isti'adzah dalam sholat. Ya, dimakruhkan. Adapun mazhab Syafi'i dan Hambali, dia tetap dibaca. Ya, tetap dibaca, tapi dibacanya sir. Dan hanya di rakaat pertama saja ketika dibacanya. Rakaat selanjutnya nggak usah dibaca. Itu terkait isti'adzah. Ya, terkait isti'adzah. Yang kedua, kita masuk ke bab tasmiyah atau membaca basmalah. Dalilnya ada di surat apa? Ayat 30. Bunyi ayatnya? Ayatnya gimana bunyinya? Hafalkan ayatnya ya. Pokoknya isti'adzah dan basmalah dihafalkan itunya, teksnya. Nah, kalimat tasmiyah, kalimat membaca basmalah, para ulama sepakat dia bagian dari Al-Quran. Hanya tidak sepakatnya di Al-Fatihah. Ada yang dia menganggap bagian dari Al-Fatihah, ada yang bukan. Khilafnya di situ ya, khilafnya di situ. Semua sepakat basmalah bagian dari Al-Quran, tapi tidak sepakat di Al-Fatihah itu bagian dari suratnya atau bukan. Nah, perbedaannya di situ. Ya, perbedaannya di situ. Mazhab Maliki tadi isti'adzah dan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, makanya nggak usah membaca basmalah. Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, basmalah bagian dari Al-Fatihah, cuma bedanya nanti dibacanya. Kalau mazhab Hambali dibacanya pelan, kalau mazhab Syafi'i dibacanya kencang. Bedanya di situ. Tapi menganggap basmalah bagian dari Al-Fatihah. Makanya kalau antum mendengar imam basmalahnya nggak kedengeran, mungkin dia mazhabnya Hambali. Ya, mungkin dia mazhabnya Hambali. Kalau dia baca basmalahnya pelan, ya, berarti dia mazhabnya Hambali. Pelan itu maksudnya bukan dipelankan. Contohnya gini, maksudnya pelan ini gini, anggapannya bukan kayak gini. Baca basmalah pelan, tapi semuanya kedengeran, itu bukan pelan. Ya. Pas membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan masuk ke sir. Ya, itu udah masuknya ke jahar juga kalau kayak gitu. Ya, karena ingat batasan sir itu adalah telinga kita sendiri. Itu catatannya ya. Batasan sir itu adalah telinga kita sendiri. Maksimal kanan kiri kita yang menempel dia bisa menyimak. Maksimal. Itu. Nah, kalau mazhab Syafi'i memang dia dikencangkan. Nah, makanya kalau pembelajar-pembelajar mazhab udah tahu nih, oh ini imamnya mazhabnya ini, imamnya mazhabnya ini, gitu udah kelihatan. Ngakunya mazhab Syafi'i tapi basmalahnya nggak dibaca, berarti bukan mazhab Syafi'i, berarti itu bukan ngikutnya, bukan tolabul mazhab Syafi'i. Mudahnya dari situ udah kelihatan. Udah kelihatan dari situ. Ya. Jadi kalau dan Indonesia semuanya, bukan semua ya, mayoritas Syafi'i, sebagian kecil Hambali ada. Jadi dia pasti baca. Jadi kalau dia mazhabnya Hambali tapi dia nggak baca basmalah, maka dia nggak sah sholatnya. Karena dia basmalah dalam konsekuensi mazhab Hambali dia bagian dari surat Al-Fatihah. Itu basmalah. Kalau teksnya dia cuma satu. Kalau isti'adzah teksnya banyak ya. Kemarin kita udah bahas teksnya ya. Teks isti'adzah ada banyak, kalau basmalah cuma satu. Ya. Basmalah dibaca saat kapan? Basmalah dibaca saat awal surat. Ya, di awal surat. Kecuali di surat Baro'ah. Baro'atum minallahi wa rasulih atau surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah. Kalau yang ini udah dibahas ya yang kemarin ya. Tinggal yang malam ini aja. Alasannya karena 3. Ya, kita udah bahas tadi pagi ya. Pertama dia bagian dari surat Al-Anfal, kedua berkaitan dengan isi, ketiga memang ta'abudi. Contohnya begitu dari Nabi. Ya, dan pendapat yang paling tepat adalah karena memang Nabi nyontohinnya di At-Taubah tidak pernah membaca basmalah. Ya, Nabi tidak pernah membaca atau basmalah di At-Taubah. Dosa atau tidak Ustaz? Kalau keceplosan, kelupaan,
kewajiban atau larangan membaca basmalah di situ tidak sampai ke tahap pembebani dosa. Itu hanya memang contohnya begitu. Karena kalau seandainya ini suatu dosa, biasanya ada penjelasan lebih lanjut. Jadi memang tidak sampai tahap. Jadi kalau misalnya antum kelupaan, ya sudah nggak apa-apa, jalan aja gitu ya. Cuma maksudnya mulai dari sekarang dibiasakan dia taubah baik di awal, di tengah dan di akhir, jangan menggunakan basmalah. Sekarang saya tanya, ini yang belum kita masuk ya. Kalau antum membaca Al-Quran di tengah-tengah, bukan di awal surat, yang dibaca isti'azah atau basmalah? Di tengah-tengah, pas buka langsung misalnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, isti'azah atau basmalah? Isti'azah basmalah. Ingat, ini yang mesti paham ya. Isti'azah yang sudah pasti di awal ketika baca Quran, itu yang udah pasti. Ya, jadi kalau antum baru pertama kali baca, awal banget baca, ketemunya ayat kursi atau bakal baca isti'azah. Misalnya lagi jama'i, lagi parade tasmi misalnya, nanti kan misalnya kita pas lagi ujian tahfiz ini semuanya nih baca juz 1, juz 2, juz 3 gitu kan. Pas lagi muter nanti insya Allah gitu kan. Nah, pas lagi ke bagian yang kedua dia baca di tengah-tengah, dia bacanya isti'azah atau basmalah, tergantung konteks ayatnya. Ya, tergantung konteks ayatnya. Pertama, basmalah dianjurkan ketika ayatnya membicarakan tentang satu, rahmat Allah. Kedua, surganya Allah. Ketiga, orang-orang mukmin bertakwa kaum muslimin. Keempat, surganya Allah. Jadi kalau ngomong yang keempat, tauhid, akidah wa tauhid. Jadi basmalah itu dibaca ketika ayat itu sedang membicarakan yang baik-baik. Akidah tauhid, surga, orang-orang mukmin, orang bertakwa, ya, maka dia dibacalah basmalah. Tapi kalau di tengah-tengah dia langsung ketemunya ayatnya tentang azab, orang-orang munafik, orang-orang kafir, tentang neraka. Misalnya antum pas di tengah-tengah, wa qalu ittakhadallahu walada, itu kan lagi ngomongin tentang orang-orang munafik, maka itu tidak lagi mengucapkan basmalah, cukup isti'azah. Jadi lihat konteks ayatnya, yang pertanyaan tadi pagi ya. Kalau di tengah-tengah gimana Ustaz? Tergantung konteks ayatnya ngomongin apa. Kalau dia ngomongin yang baik-baik, maka dia basmalah. Kalau dia ngomonginnya yang memang sedang tidak bagus, maka dia isti'azah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau dia tidak sedang membicarakan yang baik dan yang buruk, bacanya isti'azah atau basmalah? Gimana? Setengah-setengah? Gimana setengah-setengah? Dua-duanya. Nggak baca, kan isi Al-Quran ada banyak ya, muamalah, kisos, kosos, ya, ngomongin tentang cerita, ngomongin muamalah, ngomongin warisan. Itu kan bukan ngomongin yang baik yang jelek. Nah, di situ antum isti'azah atau basmalah? Kata Syekh Dr. Aiman Suwaid, antum alal khiyar. Kamu bebas milih, mau isti'azah boleh, mau basmalah boleh. Ya, terserah antum, nggak ada yang lebih utama. Ya, kalau dia di tengah-tengah tidak membicarakan kedua hal itu. Ya. Tapi kalau dia membicarakan, ini maksudnya anjuran ya, Bapak-bapak ya, teman-teman ya. Jadi anjuran, bukan sifatnya wajib, bukan sifatnya dosa atau itu, tapi anjuran. Para ulama mayoritas berpendapat seperti itu. Maka bagusnya juga kita mengikuti. Ya, terkait isti'azah dan basmalah di tengah-tengah. Ya. Ada yang bertanyakan sejauh ini? Apa? Ya, kebanyakan kalau lagi apa? Tadi saya bacanya isti'azah basmalah pas buka. Dua tadi saya baca, isti'azah dan basmalah, karena saya baru membuka dan ayatnya pas lagi saya baca tadi surat Fusilat. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah, dan siapa yang lebih baik lagi perkataannya kecuali mereka yang mengajak kepada kalimat Allah. Itu kan kalimat baik. Saya bacanya isti'azah dan basmalah. Jadi tadi memang konteksnya bukan hanya baca Quran, tapi ngomongin bukan tilawah saja, tapi ayat Quran dalam keadaan apapun dibaca juga seperti itu.
Ya, baik antum lagi khutbah, pas lagi ngomongin ayat-ayat yang baik, maka basmalah juga dianjurkan untuk dibaca. Ya. Jadi tergantung isinya. Ya, dalam keadaan apapun, Sholat, tilawah, jadi sama saja. Ada lagi tanyakan? Sebelum kita lanjut. Kenapa? Nggak tahu? Wah, itu dia nggak tahu artinya ya. Terus kalau nggak tahu artinya gimana? Nah, itu dia. Makanya pertama-tama kalau tidak tahu artinya, berusahalah untuk memahami artinya. Ya. Ustadz, nggak ada imamnya gimana? Antum berusaha jadi imam. Maka yang pertama kali ketika antum tidak tahu, pertama ikhtiarnya harus tahu dulu. Ya, ikhtiarnya harus tahu dulu. Kalau memang antum sebenarnya ayat-ayat surga dan neraka itu gampang. Ayat-ayat yang baik dan tidak itu kosakatanya gampang ya. Kalau misalnya antum sering kayak model payen kan, maksudnya sering tilawah, biasanya tahu tuh, udah keciri biasanya. Ya. Jadi gampang tuh, ya gampang kecirinya. Tapi kalau memang tidak tahu ya sudah, tidak apa-apa. Ya cukup membaca isti'adzah untuk di awal saja. Ya cukup membaca isti'adzah ketika membaca di awal saja. Sekarang kita lanjutkan terkait kemarin kita sudah bahas membaca di awal surat, akhir surat dan di awal surat ya, sudah baca itu ya. Sekarang kondisi khusus ya, catatannya kondisi khusus. Kondisi khusus. Ya. Kondisi khusus. Kalau tadi kan kalau waktu pas di halaqah kan kita sampaikan membaca di awal isti'adzah basmalah alhamdulillah, akhir surat Al-Ikhlas ke Al-Falaq. Sekarang kondisi khusus. Karena ini semua kondisi begitu. Ini kondisi khusus. Coba sekarang teman-teman buka awal surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Udah? Awal surat Ali Imran. Udah? Awal surat Ali Imran. Bagaimana cara udah semua belum? Coba dipercepat, dibantu. Awal ayat 1. Udah? Alif lam mim ya, depannya alif lam mim. Bagaimana cara menyambung ayat 1 dengan ayat 2-nya? Bagaimana cara menyambung ayat 1 ke ayat 2-nya? Gimana? Yang pertama habis ya kan? Pak Caceng, ada Pak Caceng? Hah? Gak ada? Gak apa-apa? Gak ada bawa. Yang pertama, gimana cara baca yang paling bagus? Cara membaca ayat 1 ke ayat 2-nya gimana? Diwakofkan. Ini yang paling bagus ya, wakof. Aduh habis. Ada. Ini ya. Kita lanjutkan. Yang pertama diwakofkan seperti biasa, ayat muqatta'ahnya antum baca 6, nanti kita di ayat muqatta'ah nanti di kelanjutannya ya, ayat khusus. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti biasa. Ya, seperti biasa. Yang pertama, dan ini adalah yang paling baik ya. Baca diwakafkan adalah yang paling baik. Yang kedua adalah al-waslu bil mad.
Al-waslu bil mad. Al-waslu bil mad. Al-waslu bil mad. Maksudnya apa? Diwasolkan dengan tambahan mim fathah lalu dipanjangkan 6 harokat. Ya. Diwasolkan dengan bantuan mim fathah lalu dibaca 6 harokat. Gimana contohnya? Perhatikan ayatnya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa. Sekali lagi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa al-ayat. Ya. Jadi tambahan mim fathah, tapi mimnya makanya tadi kan al-waslu bil mad. Disambung tapi dengan mad. Ya, disambung tapi dengan mad. Ya. Yang ketiga. Kok 2 lagi? Yang ketiga, al-waslu bil qasr. Al-waslu bil qasr. Menyambung dengan panjang mim 2 harokat. Panjang 2 harokat. Ini 6 harokat ya. Ini 2 harokat dengan tambahan mim fathah. Sama, ada mim fathahnya cuma panjangnya 2. Jadi gimana contohnya? Alif lam mim Allahu la Kata tadi kan mim Allahu la ilaha illa. Gitu ya. Yang ketiga, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama dengan yang kedua, hanya bedanya mimnya 2 harokat. Ya. Mimnya 2 harokat. Khusus di surat ini saja. Ya. Kalau di Al-Baqarah gimana? Ya biasa, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Jadi nggak ada mima, nggak ada manya ya. Mim zalikal kitabu la raiba fih. Itu kalau di Al-Baqarah. Tapi di surat Ali Imran nggak begitu. Mim Allahu la atau mim Allahu la. Ya, beda itu ya. Jadi al-waslu bil mad, mimnya dipanjangkan 6 lalu disambung dengan mim fathah. Yang ketiga, mimnya 2 harokat ditambah dengan mim fathah. Hanya di situ saja. Ya, hanya di situ saja. Yang lain biasa aja, ya kayak umumnya antum baca. Ya, nanti kalau seandainya teman-teman sudah baca udah masuk di juz 1, nanti kita praktekkan, ya. Yang kedua, kondisi khusus yang kedua, pada akhir surat Al-Anfal. Pada akhir surat Al-Anfal. Ya, pada akhir surat Al-Anfal. Dibuka surat Al-Anfalnya. Pada akhir surat Al-Anfal. Udah? Halaman 186 ya? 86 atau 87 tuh? 86 ya? 186. Halaman 186. Dilihat akhir surat Al-Anfalnya. Akhir surat Al-Anfal. Kondisi khusus. Kenapa kondisi khusus? Karena at-taubah tidak ada basmalah. Maka cara menyambungnya tidak bisa seperti menyambung al-ikhlas dengan al-falaq yang kemarin kita sudah sampaikan, ya. Ahadum bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq. Nggak bisa begitu. Karena di at-taubah nggak ada basmalah. Ya, maka cara menyambungnya bagaimana? Ada 3.
Sama, ada 3 juga. Yang tadi surat Ali Imran. Sekarang Al-Anfal At-Taubah. At-Taubah. Yang pertama apa cara membacanya? Seperti biasa ya. Apa baca yang paling bagus? Waqaf ya. Antum kalau nafasnya gak panjang udah waqaf aja ya. Dan ini memang bacaan yang paling sunnah. Karena memang sebaik-baik waqaf adalah akhir ayat. Ya, jadi seperti biasa antum baca innallaha bikulli syai'in alim. Ambil nafas, ingat dia disebut waqaf karena dia ngambil nafas. Kalau nggak ngambil nafas bukan waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu bukan waqaf. Ya, saktah tidak jadi saktah ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Itu cara yang pertama seperti biasa. Yang kedua al-waslu, disambung. Disambungnya bagaimana? Disambungnya apaan? Yang kedua disaktah. Yang kedua disaktah dulu, disaktah. 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 Innallaha bikulli syai'in alim. Berhenti tapi nggak ngambil nafas. Bara'atum minallahi wa rasulih. Pertanyaannya, Ustadz kok disaktah? Bukannya saktah itu nggak boleh ada kecuali dari riwayat dari Nabi. Dan saktah dalam bacaan kita ada berapa? 4 ya. Nah ini banyak yang belum disampaikan. Saktah itu terbagi menjadi 2. Saktah terbagi menjadi 2. Yang 4 di surat Al-Kahfi, di surat Al-Qiyamah, di surat Yasin, di surat Mutaffifin, itu namanya saktah sunnah. Ini namanya adalah saktah jaiz ya, jaiz. Jadi saktah jaiz. Saktahnya memang tidak dituliskan dalam mushaf. Ya, saktah jaiz. Jadi boleh menyambung, nggak ngambil nafas. Ya. Tapi selain itu nggak boleh. Ya, selain itu nggak boleh. Jadi berhenti, nggak ngambil nafas, dilanjutkan. Saktah jaiz. Tapi kalau kita secara umum ya, kalau di lingkungan kita secara umum, kalau misalnya apalagi sholat tarawih ya, dia kan bacanya nggak ngambil nafas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, itu nggak boleh karena tidak ada saktah jaiz dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Kalau mau disambung ya disambung semua, ujungnya dibaca. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Jangan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ini saktah. Dan saktah tidak boleh kecuali dari riwayatnya dari Nabi. Nah, kalau ini masuknya saktah jaiz. Ya, saktah jaiz. Yang ketiga adalah wasol. Ya. Wasolnya bagaimana? Perhatikan ayatnya. Perhatikan ayatnya ya. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Perhatikan lagi ayatnya. Ya. Ujungnya dilihat ya. Innallaha bikulli syai'in alimum. Langsung ketemu ba. Alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Ya. Jadi ada 3 cara membacanya ya. Di wakaf seperti biasa, saktah jaiz, yang ketiga di wasol. Hanya di surat At-Taubah, akhir surat Al-Anfal ke At-Taubah. Sisanya secara umum pakai basmalah. Ya, ini hanya kondisi khusus. Kondisi khusus di surat Ali Imran dan surat At-Taubah. Ada yang tanyakan sejauh ini? Paham nggak? Coba yang bingung siapa? Nggak apa-apa serius. Kalau masih ada yang bingung, karena apa namanya? Al-Quran itu berkaitan dengan pemahaman, ya.
Kalau nggak ada yang bingung, sekarang kita praktekkan. Ya, sekarang kita praktekkan. Udah dibuka surat Al-Anfal tadi ya? Kalau bisa pakai mushaf. Kalau pakai HP bingung nanti geser-gesernya nanti. Salah geser lagi nanti. Ya. Udah? Akhir surat Al-Anfal. Udah? Sudah semuanya? Akhir surat Al-Anfal. Udah ya? Udah semua ya? Ya, perhatikan. Kalau yang wakaf gak usah sakta. Ya, kita ambil sakta dulu ya. Berhenti tapi tidak mengambil nafas. Ya, berhenti tidak mengambil nafas. Saya contohin ya, yang pertama ya. Yang kedua, berhenti tidak mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Sekarang teman-teman yang baca. Udah siap semua? Siap. 1, 2, 3. Ya, secara umum bagus. Ya, secara umum bagus. Cuma tadi ada yang kencangnya di ujung. Ada kencangnya. Tengah-tengahnya nggak kedengeran tadi. Nggak apa-apa. Ya, kalau berjamaah emang aibnya nggak kelihatan. Ya, nanti satu-satu pas talaki nanti kelihatan. Yang ketiga, diwasol. Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulih. Disambung ya. Alimum baro. 1, 2, 3. Ya, bagus. Visual ada tanyakan? Ada. Ya. Oh ya, makanya tadi kembali ke kaidah awal. Sakta itu tidak boleh dibaca kecuali dari riwayatnya dari Nabi. Nah, bacaan qiraat Imam Asim, sakta sunnahnya hanya 4, sakta jaiznya hanya disampaikan lewat talaki dari murid kepada guru, dari guru pada muridnya. Jadi nanti pas talaki baru dikasih tahu. Ya, memang itu bagian dari adab dalam membaca Al-Quran, bagaimana sanad itu diturunkan. Ya. Nanti ada lagi namanya Waqaf Jibril. Nanti ada lagi namanya Waqaf Jibril. Itu tidak dituliskan dalam mushaf. Ya, Waqaf Sunnah atau Waqaf Jibril. Jadi secara umum kita taunya bagaimana? Karena ini jaiz, antum nggak baca nggak apa-apa. Namanya juga jaiz kan, boleh. Ya, makanya kalau antum nggak tahu nggak apa-apa. Makanya antum yang harus tahu adalah yang sunnah, yang 4 tadi. Ya, yang sunnah. Di Al-Kahfi. Nah, makanya kalau di Al-Kahfi bagusnya bacanya gimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Baru ambil nafas. Ya, kalau yang nafasnya pas di situ. Tapi kalau yang nafasnya agak panjang, paling bagus bagaimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Baru ambil nafas. Kalau nafasnya panjang. Kalau nggak panjang sampai di qayyima saja. Sampai di qayyima baru ambil nafas. Di Al-Kahfi. Jadi jangan lagi iwaja ambil nafas. Nah, berarti belum ngaji tuh, ya. Jadi harus paham kondisi-kondisi sakta sunnah tadi. Ya. Gitu ya, Kang ya. Ada lagi tanyakan? Kalau ada yang bingung tanya aja ya.
Jangan ini, jangan sungkan. Kenapa? Kalau nafasnya sampai qaimah. Oh, nggak kuat sampai qaimah. Nggak kuat sampai qaimah, sama sekali nggak kuat. Ya boleh. Tapi nanti nggak dapat keutamaan sunnahnya saja. Ya tidak dapat keutamaan sunnahnya. Ya tapi nggak apa-apa kalau nggak kuat. Sampai iwajah saja nggak apa-apa. Ada lagi? Ini teman-teman harus ini ya. Karena memang pemahaman sakta dan wakaf. Ini kaum muslimin secara umum ini banyak yang miss-nya di situ. Yang namanya wakaf, dia disebut wakaf karena dia ambil nafas, ya. Makanya kalau antum bacanya nggak ngambil nafas, padahal harusnya berhenti, jatuhnya sakta. Sedangkan sakta nggak boleh kecuali dari Nabi. Memang begitu ketentuannya ketika baca Quran. Nah, biasanya kejadiannya pas saat kapan? Pas sholat tarawih. Kejadiannya kayak gitu biasanya di perkampungan secara umum. Gitu kan bacanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu enggak ngambil nafas itu enggak boleh. Kalau dia mau disambung, mau ngambil nafas, sambung semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau seandainya dia mau disambung. Kalau enggak, ya sudah wakaf semua. Ya. Jadi pahamin ya, dia disebut wakaf karena dia ngambil nafas. Karena dia ngambil nafas maka disebut wakaf. Kalau dia nggak ngambil, dia mestinya berhenti tapi nggak ngambil nafas, maka jatuhnya sakta. Sedangkan sakta tidak boleh kecuali dari Nabi. Ya, itu perbedaan wakaf dan sakta secara umum. Ada yang tanya kan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Lanjut, paham ya sejauh ini ya? Terkait isti'azah dan basmalah, lalu kondisi-kondisi khusus tadi, ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke dalam bab makharijul huruf. Bab makharijul huruf. Salah. Bab makharijul huruf. Jadi tajwid itu secara umum hanya ngomongin 4 ya. Makharijul huruf, sifatul huruf, itmamul harokat, baru nanti dia ngomongin teorinya, mad, gunnah, iklab, idhar, ya. Dan komponen yang paling kecilnya itu yang keempat itu, komponen yang paling kecil. Makanya antum sudah harus khatam di bab makharijul huruf, sifatul huruf sama itmamul harokat. Itu yang paling penting. Ya. Kalau bagian tentang hukum nun mati, bagian tentang mad, itu penting. Tapi dia bagian dari sifat penghias. Tapi kalau di sini antum salah mengucapkan bisa jadi ganti makna. Ya. Baik. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Ya, tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya. Jadi sebagian kaum muslimin dia bingung ngucapin shad itu bagaimana, ngucapin shin itu bagaimana, mengucapkan ain itu bagaimana, mengucapkan gha itu bagaimana. Salah satu sebabnya karena dia nggak tahu dia sebetulnya diucapkannya dari mana, diambilnya itu dari mana, membunyikannya itu bagaimana, sehingga dia bingung mengucapkannya. Ya, makanya antum sudah harus selesai di bab ini. Kalau ini sudah selesai, gampang ke depannya. Ya. Yang pertama, tempat keluarnya huruf, maka kita bahas dari yang paling bawah. Yang paling bawah, apa yang paling bawah? Anggap saja kepala ya. Anggap saja kepala. Makharijul huruf yang paling awal adalah yang paling jauh dari tempat keluar. Tempat keluarnya di mana? Tempat keluar suara di mana? Mulut. Maka yang paling jauhnya di tenggorokan, bukan kerongkongan. Kerongkongan buat makan. Ya.
tenggorokan yang paling bawah, atau sebutannya adalah aqsal halqi. Aqsal halqi, tempat keluarnya huruf. Yang pertama adalah aqsal halqi. Apa arti dari aqsal halqi? Aqsal halqi, pernah dengar nama aqsa nggak? Tadi perasaan tadi ada yang ngomong, tadi ngaji di Aqsa atau apa Aqsa? Pernah dengar nama Aqsa nggak? Masjidil Aqsa, artinya apa? Hah? Apa Masjidil Aqsa? Masjid yang jauh. Masjidil Aqsa itu maksudnya masjid yang jauh. Maksudnya jauh apa? Jauh dari tempat tinggal Nabi. Masjid Nabawi itu maksudnya masjid Nabi. Masjidil Haram maksudnya adalah masjid di mana diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, atau dalam artian lain, masjid yang dia diharamkan kaum non muslim untuk datang ke sana. Itu artinya ya. Maka kalau disebut aqsal halqi artinya apa? Tenggorokan yang paling jauh atau pangkal tenggorokan. Ya, pangkal. Ya. Letaknya di mana? Kelihatan kan? Ini ya, kelihatan ya. Ini ada tulang ya. Ini ada tulang. Lihat jarinya. Lihat jari tengah saya. Nah, di sini. Ya, inilah letak aqsal. Ya. Dan inilah letak huruf yang paling jauh. Yang paling jauh, nggak ada lagi di dada, nggak ada. Ya, di dada nggak ada. Di dada tidak ada. Di sini ada huruf apa saja? Ada dua. Yang pertama adalah hamzah. Bukan alif, ya. Alif itu mad. Hamzah. Hamzah. Hamzah ini adalah huruf yang paling berat dalam kosakata bahasa Arab. Paling susah dia. Makanya dia kalau saya udah sering kasih clue ya, orang Arab itu kalau ngomong hamzah di awal kalimat dia susah. Contohnya kalau ngucapin salam, ya ngucapin salam, assalam kan assalamualaikum ya. Dibacanya dia nggak mungkin assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Hamzahnya nggak diucapkan dengan jelas. Karena mengucapkan hamzah di awal kalimat buat orang Arab itu susah. Ya. Makanya dalam ma'ani huruf ini hamzah huruf yang paling unik dia. Dia itu ada tapi nggak berwujud. Hamzah, dia ada tapi nggak ada wujud. Dan dia dalam penulisan mesti numpang, nah, mesti numpang. Dia nggak punya tempat tinggal. Dia mesti numpang ke. Makanya teman-teman kan sering lihat kalau di mushaf ada kayak gini ya, alif hamzah, gitu ya, waw hamzah, gitu kan. Atau misalnya alif hamzahnya di sini, gitu. Kenapa hamzah itu nggak bisa berdiri sendiri? Dia mesti nebeng ke huruf mad, alif, waw atau ya. Harus begitu. Ya. Kita nggak ada kesusahan mengucapkan hamzah. Kita nggak ada kesusahan mengucapkan hamzah. Coba semuanya. A, I, U, Ba. Nggak ada kesusahan. Ya, mudah. Ya. Hanya yang mesti diingat adalah hamzah dibaca tipis. Ya, jangan dibaca tebal. Keluhnya adalah disenyumkan. Jadi ketika membaca, jangan lagi ketika misalnya paces yang jadi imam, jangan lagi bacanya alhamdulillahi rabbil alamin atau tinggi semua tuh. Dibaca direndahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan a tapi a. Gitu ya. Jangan bo tapi ba. Tipiskan, ya. Hamzah insya Allah nggak ada kesusahan, ya, nggak ada kesusahan karena ini kita insya Allah masih gampang. Selanjutnya setelah hamzah adalah ha. Setelah hamzah adalah ha. Ha. Nah di sini banyak kesalahan. Kesalahannya di mana? Banyak mengucapkan ha di mana? Di dada. Padahal tadi sudah kita sampaikan paling jauh huruf itu adalah di aqsal halqi, ya, bukan di dada.
Makanya ini saya kasih tips teman-teman supaya bisa membedakan H yang di dada dengan H yang di aksol, ya. Jadi bukan H gede, ya. Kayak Pak Cece ngaji, Ustaz, ini hanya H gede. H gede gimana? Begini, gede gitu. Terus H yang kecil gimana? Begini gitu, kecil gitu. Enggak, ya. Semua H dan H itu semuanya H tipis, ya. Tidak ada dibaca H gede, H itu. Tobatlah dari sebutan-sebutan itu, ya. Jadi jangan lagi menyebut H gede, H kecil. Tapi kalau yang udah ngaji sebutannya H aksol, ya, H aksol, ya. H aksol. Nah, bagaimana cara membedakan H yang dia di aksol dengan yang di dada? Pertama, ketika antum mengucapkan H, getaran di dadanya kuat. Getaran di dada kuat. Getarannya kuat. Ketika mengucapkan ini getarannya kuat. Misalnya gimana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Getarannya kuat banget tuh. Atau misalnya wailul likulli humazatil lumazah al-qari'ah. Nah, tuh kalau di getaran di dadanya kuat, itu cirinya. Yang kedua, kalau dia udah ngambilnya di dada, otomatis udara yang keluar lebih banyak. Ya. Kedua, udara yang keluar lebih banyak. Keluar lebih banyak. Contohnya, misalnya antum baca Al-Bayyinah, ya, karena dia tengah-tengah, enak. Kalau dia mengucapkan di dada, contohnya begini. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu di dada. Kalau dia mengucapkannya di aksol, bagaimana? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Merasakan bedanya? Min ahlil kitabi di dada, yang di aksol min ahlil kitabi, ahlil itu yang kedua, udara yang berhembusnya kuat, ya. Yang ketiga, kalau dadanya udah kencang, udaranya keluar banyak, otomatis apa yang terjadi? Ngos-ngosan. Apa itu bahasa enaknya apa? Nafasnya habis, ya, nafas habis. Makanya antum kalau baca H, mengucapkannya di dada, maka besar kemungkinan nafasnya habis. Makanya kalau baca Al-Bayyinah suka ngos-ngosan. Kenapa? Karena ngambil H-nya di dada, ya, ngambil H-nya di dada. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Karena emang nafasnya udah keambil semua. Ya, kalau ada dua saja ciri dari tiga ini ketika antum mengucapkan H, maka antum mengucapkan H-nya di dada. Salah atau tidak? Salah. Tapi bukan masuk ke dalam lahan jali. Ya, bukan masuk ke dalam kesalahan yang besar. Contohnya di Al-Fatihah, Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, itu berarti hanya di dada. Salah nggak? Salah. Tapi dalam salah kesempurnaan, tidak mengubah makna. Ya, tidak mengubah makna. Jadi kesalahan kecil. Ya, karena yang bisa tahu juga yang sudah mendalami saja. Ya, makanya baca Quran itu ilmu yang dia tidak bisa dipelajari di internet, di kajian-kajian online. Ya, antum harus datangi ustadznya, melihat bagaimana mulutnya, bagaimana nafasnya, bagaimana dia mengucapkan. Ya, supaya kecek nih hanya di dada atau tidak, gitu ya. Tapi kan ini saya kasih tips supaya nanti antum latihan di rumah. Ketika latihan di rumah bisa membedakan itu. Ya. Mulai nanti antum latihan ngomong sama istri nih, ya, pakai H. Mama, tolong bikinin teh, gitu ya. Lebih halus, ya. Tolong ambilin handuk, gitu ya. Lebih halus. Supaya latihan H, ya, latihan H. Lanjut, di atasnya H, di atasnya aksol, di tengah-tengah.
Ada apa? Wasatul halqi. Wasatul halqi. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.